Bertemu kembali dalam pembelajaran Simkomdik pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar fungsi menu editing pada Microsoft Word 2010. Ini adalah tampilan menu Microsoft Word ya. Tampilan Microsoft Word. Kalau kalian buka program Microsoft Word nanti akan tampil seperti ini. Banyak di antara kalian yang sudah mahir menggunakan Microsoft Word. Namun tidak sedikit pula yang masih kesulitan menggunakan Microsoft Word. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi editing pada Microsoft Word. Semoga yang saya sampaikan ini akan membantu dan bermanfaat bagi kalian, khususnya dalam mempelajari dan mempraktekkan program aplikasi pengolahan kata. Jadi, untuk Microsoft Word 2010, ini yang perlu kalian kuasai adalah bagian-bagiannya dulu, baru nanti kita bisa praktek. Kalau kita sudah menguasai bagian-bagian dulu, nanti saya percaya dalam mengoperasikan program aplikasi Microsoft Word akan berjalan dengan baik. Berikut merupakan fungsi-fungsi pada ikon Microsoft Word. Yang pertama adalah file. Menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman hingga menutup suatu dokumen yang dokumen kit tol-tol yang terdapat dalam menu file berfungsi dari tol-tol yang terdapat dalam menu. Fungsi dari menu file itu diantaranya adalah yang pertama adalah new. New berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Open untuk membuat file dokumen yang pernah kita buat. Close untuk menutup file yang sedang aktif. Save untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan. Save as untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dengan nama file baru. Save as workbook untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dengan nama file baru. Search untuk mencari file atau nama file. Version untuk menampilkan tanggal waktu masing-masing versi yang disimpan dan nama orang yang menyimpan. Berikutnya adalah web text preview untuk menampilkan file yang aktif sebagai halaman web dalam browser sehingga kita dapat melihat seperti apa dokumen yang dibuat sebelum diterbitkan atau dicetak. Page setup untuk menentukan margin dan ukuran kertas. Print preview untuk melihat tampilan dokumen sebelum dicetak. Print untuk mencetak dokumen yang kita buat. Send to untuk mengirim dokumen ke media lain seperti Microsoft PowerPoint. Properties untuk menampilkan informasi tentang dokumen yang aktif. Exit untuk keluar dari program Microsoft Office. Kemudian yang kedua adalah edit. Menu edit berfungsi untuk mengedit atau melakukan perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyalin, membatalkan, mengatur pemunculan objek dan lain-lain. Berikut ini merupakan berbagai fungsi dari tool-tool yang terdapat dalam menu edit. Yang pertama adalah undo untuk membatalkan perintah terakhir. Yang kedua adalah repeat untuk membatalkan undo. Cut untuk memotong suatu objek seperti kata, kalimat, gambar dan masukkannya ke clipboard atau dokumen lain. Copy untuk mengcopy atau menyalin suatu objek ke dalam clipboard atau dokumen lain. Kemudian Office Clipboard untuk mengatur pemunculan objek dari clipboard. Paste untuk memunculkan suatu objek dari dalam clipboard atau dokumen lain. Paste spesial, paste untuk kriteria tertentu. Paste hyperlink untuk memunculkan objek dari dalam clipboard namun tetap ada hubungannya walaupun di tempat yang berbeda. Clear untuk menghapus format atau objek yang dipilih. Select all untuk memilih memberi tanda blok hitam pada seluruh lembar kerja. Fin untuk mencari kata yang dikehendaki. Replace untuk mengganti kata. Goto untuk pindah halaman, baris, kolom, objek dan lain-lain. Link untuk membentuk hubungan. Objek untuk mengedit objek. Kemudian view. Menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan. Berikut ini merupakan berbagai fungsi-fungsi dari tool yang terdapat dalam menu view. Yang pertama adalah normal untuk menampilkan tampilan layar yang normal atau tampilan standar atau default. Kemudian web layout untuk menampilkan tampilan editing dokumen kita
ketika muncul di web browser. Kemudian print layout untuk menampilkan print layout yang berupa sebuah tampilan editing dokumen kita ketika akan mencetak. Kemudian outline untuk memindahkan tampilan editing menu ke tampilan outline view sehingga kita dapat memeriksa dan bekerja dengan struktur file dokumen kita dalam bentuk outline klasik. Text pen untuk menampilkan text pen, toolbar untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbar yang dikehendaki, ruler untuk menampilkan dan menyembunyikan atau menghilangkan penggaris yang ada di atas area kerja. Dokumen map merupakan layar vertikal yang berfungsi juga sebagai peta dokumen untuk memberitahukan letak posisi dokumen yang kita sekarang. Kemudian header and footer untuk membuat header dan footer, footnote untuk membuat catatan kaki, markup untuk memunculkan atau menyembunyikan komentar, full screen untuk menggunakan tampilan layar menjadi tampilan penuh layar, zoom untuk memperbesar tampilan. Kemudian yang keempat adalah insert. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan teks, tanggal atau waktu, simbol, diagram file atau objek dan sebagainya. Selain itu, dapat digunakan untuk memberi nomor halaman pada dokumen yang kita kerjakan. Berikut ini merupakan berbagai fungsi tool yang terdapat dalam menu insert. Yang pertama adalah break untuk menentukan jenis perpindahan, pick number untuk memberikan nomor halaman, date and time untuk menyisipkan tanggal, auto tag untuk menyisipkan teks, fill untuk menyisipkan fill, simbol untuk menyisipkan simbol, comment untuk menyisipkan komentar dan catatan. Kemudian referen untuk menyisipkan footnote, caption, clause, reference dan index. Web komponen dari web, picture untuk menyisipkan gambar, diagram untuk menyisipkan diagram, text box untuk menyisipkan text box, file untuk menyisipkan file, objek untuk menyisipkan objek, bookmark untuk menyisipkan bookmark, hyperlink, teks atau grafik yang kita kirimkan ke satu file dalam dokumen HTML. Kemudian yang kelima adalah format. Menu format berfungsi untuk menentukan jenis huruf paragraf, memberikan penomoran, membuat jenis kolom dalam teks, memberi bingkai dan arsiran, mengatur huruf besar dan kecil, dan berbagai hal yang berkaitan dengan format dokumen. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi menu format, berikut berbagai fungsi dari tool-tool yang terdapat dalam menu format. Yang pertama adalah font untuk menentukan jenis huruf dan atributnya, paragraf untuk menentukan jenis paragraf, bullets and numbering untuk memberikan bullet dan penomoran, border and shading untuk memberikan bingkai dan arsiran, kolom untuk membuat jenis kolom, tabs untuk menentukan batas tabulasi, drop cap untuk memberikan efek drop cap, text direction untuk mengatur arah horizontal dan vertikal dari teks yang diketik, Cengkes untuk mengatur huruf besar dan kecil, background untuk memberikan warna latar belakang dokumen yang dikerjakan, Times untuk mengatur format tampilan Times yang akan digunakan pada sebuah halaman web dokumen pada pesan email, Frame untuk membuat tabel dari daftar isi dengan menggunakan heading dari dokumen yang menempatkan di sebelah kiri halaman frame. Kemudian auto format untuk mengubah format jadi format dokumen atau surat, style and formatting untuk mengubah style dan formatting, referral and formatting untuk menampilkan text pen, referral formatting yang berfungsi untuk menentukan format suatu teks, objek untuk memformat objek. Yang keenam adalah tools. Dalam menu tools berfungsi untuk memeriksa ejaan, memilih bahasa yang dikehendaki, menghitung banyak kata atau karakter, memproteksi dokumen dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi dari tool-tool yang terdapat dalam menu tool berikut ini. Yang pertama adalah spelling and grammar untuk memeriksa ejaan, language untuk memeriksa ejaan, kemudian file broken text untuk mengatur dan menyusun teks yang berantakan atau tak beraturan. Fasilitas ini terdapat dalam Microsoft Word, Windows XP. Words count untuk menghitung banyaknya kata, paragraf, baris, karakter, dan halaman. Kemudian auto summarize untuk merangkum poin-poin secara otomatis dalam dokumen. Speech untuk mengubah perintah keyboard mouse dengan suara menggunakan bahasa yang dikenal oleh Microsoft Office. Text count, text change untuk menandai perubahan-perubahan yang dilakukan dalam dokumen terakhir atau baru yang sedang dikerjakan dan mencatat setiap perubahan tersebut saat
dilihat kembali. Compare and merge dokumen untuk membandingkan dan menggabungkan dokumen. Protect dokumen untuk memproteksi dokumen. Online collaboration untuk melakukan kolaborasi dengan para pengguna internet seperti diskusi maupun net meeting. Letter and mailing untuk membuat surat dan label. Tool on the web untuk melihat fungsi tool secara online. Makro untuk membuat makro, template and add-ins untuk membuat templates, autocorrect option untuk membuat autocorrect, customize untuk melihat tombol toolbar, menu, dan shortcut key, option untuk memodifikasi setting program dari Microsoft Office. Berikutnya adalah tabel. Menu tabel berfungsi untuk membuat tabel, menyisipkan tabel dalam DAX dokumen, mengurutkan data, dan segala hal yang berkaitan dengan tabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi dari tool-tool yang terdapat dalam menu tabel berikut ini. Yang pertama adalah draw tabel untuk menggambar tabel, insert untuk menyisipkan tabel kolom baris atau sel, delete untuk menghapus tabel kolom baris atau sel, select untuk menyeleksi tabel kolom baris atau sel. Merge cell untuk menggabungkan sel-sel terpilih, kemudian split cell untuk berbagi sel kolom pada tabel menjadi beberapa sel kolom yang lebih kecil. Split tabel untuk memisahkan tabel atau format untuk membuat format tabel secara otomatis, atau fit untuk menyesuaikan lebar kolom pada tabel dengan lebar window secara otomatis. Heading row repeats untuk menunjuk baris terpilih untuk menjadi heading tabel yang diulang pada halaman selanjutnya. Convert untuk mengkonversi bentuk teks ke bentuk tabel atau sebaliknya. Search untuk mengurutkan data. Formula untuk memberikan formula atau perhitungan matematik. Show grids untuk memunculkan atau menyembunyikan garis bantu. Tabel properties untuk menampilkan properties untuk tabel. Windows. Menu Windows berfungsi untuk membuka jendela baru, menyusun semua jendela yang aktif, dan melihat dokumen yang sedang aktif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi dari tool-tool terdapat dalam Windows berikut ini. Yang pertama adalah New Windows untuk membuka jendela baru, Arrange All untuk menyusun semua jendela yang aktif, Split untuk membagi dokumen lembar kerja yang aktif menjadi dua bagian, dokumen 1 dan 2 untuk melihat seluruh dokumen yang aktif. Help. Salah satu fungsi menu Help adalah memunculkan fasilitas help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat menggunakan fasilitas Microsoft Word, termasuk informasi mengenai satu akun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi-fungsi tool yang terdapat dalam menu Help berikut ini. Microsoft Word Help untuk memunculkan fasilitas help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. So, the Office Assistant untuk menampilkan atau menyembunyikan Office Assistant. Watch This untuk menjelaskan mengenai ikon yang ditunjuk. Office on the Web untuk meminta informasi terkini dari Office website. Active Product untuk memunculkan aktif produk. Word Perfect Help untuk memberikan informasi bagi pemakai Word Perfect. Detect and Repair untuk mencari dan memperbaiki kesalahan secara otomatis. About Microsoft Word untuk menampilkan informasi mengenai program Microsoft Word yang kita gunakan. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas. Ada soal yang harus diselesaikan yang ada di Google Form, silakan nanti selesaikan dengan baik. Demikian, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.